Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Marifta Yolanda, saya Sonia Wulandari, akan memberikan informasi mengenai kampus Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan serta konsep kepemimpinan atau leadership. Visi dan misi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Visi menjadikan universitas yang kompetitif di ASEAN tahun 2030. Misi yang pertama, menghasilkan sarjana yang beriman, berilmu, dan berbudaya. Kedua, menghasilkan karya penelitian, karya pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan publikasi ilmiah yang bermutu. Ketiga, mewujudkan pengelolaan pendidikan yang profesional, berintegritas, dan akutabel. Dan misi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Visi menjadikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang kompetitif di ASEAN tahun 2037. Misi menghasilkan sarjana tarbiyah dan keguruan yang beriman, berilmu, dan berbudaya. Yang kedua, menghasilkan karya penelitian, karya pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan berpublikasi ilmiah dalam bidang tarbiyah dan keguruan yang bermutu. Yang ketiga, mewujudkan pengelolaan fakultas yang profesional, berintegrasi, dan akutabel. Mari kita bahas konsep kepemimpinan atau leadership. Setiap manusia pada hakikatnya adalah seorang pemimpin, dan setiap manusia ikut diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya kelak. Jadi, apa sih definisi atau konsep dari kepemimpinan atau leadership? Ini dalam bahasa Inggris disebut leadership dan dalam bahasa Arab disebut qiyamah atau imamah. Memahami kepemimpinan artinya kita mempelajari perilaku, karakteristik, dan gaya dari individu yang diberi tanggung jawab untuk memimpin. Kepemimpinan merupakan kemampuan atau kecerdasan seseorang untuk mendorong sejumlah orang agar bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan bersama. Definisi kepemimpinan menurut salah satu ahli, yaitu menurut Freeman dan Taylor. Katanya, leadership is the ability to create group action toward an organizational objective with maximum effectiveness and cooperation from each individual. Seperti yang kita ketahui, fungsi leadership itu ada 3. Yang pertama, berfungsi untuk menjaga integritas dan koordinasi dalam sebuah organisasi agar dapat berjalan secara efektif. Yang kedua, untuk membuat rumusan, tujuan organisasi atau institusi dan sarana dan cara-cara yang efektif untuk meraih tujuan. Dan yang ketiga, yaitu membuat suatu evaluasi dan evaluasi ulang. Bicara soal kepemimpinan, aku jadi ingin tahu siapa aja tokoh atau orang yang bisa kita contoh kepemimpinannya. Nah nih ya, kita bisa meneladani kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Al-Quran menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah teladan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hal kepemimpinan. Nah, ini dikatakan dalam surat Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 21.
Selain itu, kita juga bisa mencontoh seperti Soekarno, Bung Hatta, Sutomo, dan lain-lain yang bisa kita teladani kepemimpinan.